Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallah wa shadaqan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sesepuh kita, Bapak Haji Joko Prabowo, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Akhyar, Bapak Ade, ya, dan para asatidz yang lainnya, para guru, para sesepuh, kita doakan panjang umur, sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkhusus tentunya jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Dengan berkah silaturahmi kita yang disampaikan oleh baginda Rasul, insya Allah dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat dan dibukakan pintu rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan atas karunia, hidayah, inayah, serta limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kurun 1 bulan, kita bisa bertemu kembali. Saya tadi ba'da asar tahlilan. Salah satu jemaah saya itu meninggal lagi ngaji. Malam minggu. Ya, malam minggu. Lagi ngaji kurang sehat, dibawa ke dokter. Kemudian dia pulang, kukuban, minta dimatiin lampu. Pas dimatiin lampu ternyata dia meninggal. Masih muda, baru 40 tahun. Makanya saya jadi satu kebahagiaan ya, kita punya orang tua tuh Pak Haji, umurnya panjang alhamdulillah. Saya nih 53, kayaknya udah parah nih, lambung ya, kepala juga kadang-kadang, kolesterol ya, udah banyak lah komplikasi ya. Tapi alhamdulillah dibanding kawan-kawan saya, mungkin Bapak kenal tuh Haji Saroni, kenal ya. Kiai Haji Saroni itu teman santren, umurnya hampir sama sama saya ya. Terakhir ketemu itu di kecamatan Tajur Halang, biasa ngeluh tentang lambung, sama-sama lambung. Kiai, kayaknya kurang enak badan nih. Iya, saya lambung, saya juga lambung. Seminggu meninggal. Udah ngeri saya kan. Ya Allah. Kalau udah innalillahi udah dah. Makanya kita alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita silaturahmi seperti ini, kita dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata baginda Rasul ya, barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, barang siapa yang pengen ditambah rizkinya, maka silahkan silaturahmi. Ya kalau kagak ada pengajian, nggak mungkin kita bisa ketemu kan? Ya nggak bisa. Jemaah Masjid Al-Muhajirin nggak mungkin bisa ketemu sama saya. Ya.
Kalau saya silaturahmi dari jam 4 dari jam 4 tadi keluar rumah. Tuh, sampai nanti jam 8 kali ya. Rumah lagi. Yang kedua, kita melaksanakan satu perintah yang amat mulia, yaitu sholat 5 waktu. Ini kalau dianggap mulia sama kita, dianggap penting, nggak berani kita ninggalin sholat. Tapi kalau dianggap remeh, maaf, masih banyak saudara kita yang nggak sholat, sampai mati gak sholat, biasa aja. Tapi kalau orang-orang yang yakin betul, ini sholatnya nguntungin kita, sebenarnya Allah nggak perlu kita sholat. Kita nggak sholat memang apa? Tapi sholat buat kita. Kata Allah, man amila solehan fali nafsih, barang siapa yang beramal soleh toh buat dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, maka barang siapa yang berbuat buruk toh buat dirinya. Ya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Salat 5 waktu ini adalah sebagai hubungan keharmonisan kita dengan Allah. Kalau kita pengen harmonis dengan Allah, ya sholat. Allah sudah berjanji di dalam hadis qudsinya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarrabal abdu ilayya sibron." Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal. Ini segini nih. Jadi kita pengen ngedeketin Allah 1 jengkal nih. Ya. Taqarrabtu ilaihi dzira'an. Maka kata Allah, aku menghampirinya 1 hasta. Jadi kalau kita mau ngedeketin Allahnya 1 jengkal, Allah ngedeketin kita 1 hasta. Jadi lebih cepat Allah kepada kita. Wa idza taqarraba abdu ilayya dhira'an. Kata Allah, apabila hambaku mendekatkan diri kepada aku 1 hasta. Kita ngedeketin Allah segini nih. Taqarrabtu ilaihi ba'an. Maka aku, kata Allah, mendekat ke dia, ke orang yang ngedekatin aku 1. Ini apa namanya? 1 depan ya? Lebih cepat kita mendeketin Allah segini, Allah segini. Wa idza ataitani yamsi, apabila hambaku mendekatkan aku, dia berjalan. Ataituhu minhu harwalah, maka aku akan mendatanginya sambil lari. Gimana nggak enak tuh? Ya. Cuma yang jadi masalah kita kagak mau deketin Allah. Saya itu jadi ustadz itu hampir 30 tahun. Ya. 30 tahunan. Ya. 30 tahun lebih lah. Ya. Itu di desa saya itu ustadz cuma saya sendirian. Ya. Itu pengen punya sepeda susah, Pak. Saya keluar dari Bandung itu tahun 93, 93, 94 itu ngajar santri, ya, ngajar santri itu kalau ngajar jamaah seperti ini saya jalan kaki karena belum ada listrik di kampung saya, jalan kaki, dan jalan pun maaf masih banyak ulat tuh. Kalau maghrib ojek itu nggak mau nganter, takut, nggak tahu, katanya takut. Makanya zaman dulu kan pakai rantai itu kalau hujan.
Kemudian saya beli sepeda, pakai sepeda itu kalau dari Bojong pulang ngaji pakai sepeda. Itu Ustadz baru sendirian saya. Nah, ternyata alhamdulillah ada lagi Ustadz dari Jakarta bangun pesantren, ada yang dari Sukabumi bangun pesantren. Alhamdulillah sekarang hampir pesantren itu kurang lebih hampir 8 pesantren sedesa. Ternyata dengan banyaknya Ustadz kita ada banyak berkahan, Pak. Jadi bukan saingan itu. Dulu saya pengen punya sepeda susahnya luar biasa. Dengan banyak Ustadz di desa, alhamdulillah ya bisa punya mobil, bisa punya motor. Ya alhamdulillah motor 4. Ya bini juga 2 kan. Dulu makanya dengan banyaknya Ustadz banyak berkah, Pak. Ya bukan saingan kan orang sekarang. Saya dulu sendirian sebenarnya, kalau Ustadz sendirian kan waduh laku gitu. Tapi ternyata susah. Ya. Dengan banyaknya Ustadz, banyak pesantren, alhamdulillah. Jadi yang bikin kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita sendirian. Karena kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian. Makanya alhamdulillah ya. Kita bisa melaksanakan 5 waktu, apalagi dikerjakannya berjamaah. Udah top dah ya. Kalau sampai mati pasti kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad ya. Saya nggak bangga sama orang mondar-mandir pergi haji, tiap tahun pergi haji. Saya nggak bangga sama orang tiap bulan pergi umroh. Tapi saya bangga sama orang ketika sholat 5 waktu dia ada di masjid. Bahkan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahandanya Habib Ali, pengarang kitab Sintu Duror, beliau mengatakan, "Lau hajjajta alfa marrah wa daya'ta sholatan wahidatan kana tarkuka li haji khairun min tadjikis sholah wahidah." Andaikan engkau mondar-mandir melaksanakan haji sampai 1000 kali, tapi engkau menyia-nyiakan sholat, 1 sholat saja, maka itu mengutamakan 1 sholat lebih baik dibanding pergi haji 1000 kali. Ini bukan umroh nih, haji, Pak. Kalau orang kaya bisa 1000 kali dia pergi haji, duitnya banyak, tapi umur kesampaian enggak? Oke, dia punya harta banyak, bisa, tapi kan umur enggak kesampaian. Ya saya kemarin lagi mimpin haji itu, ada orang Bekasi itu 2 kali haji. Pak Ustadz, alhamdulillah saya udah berangkat haji nih yang kedua nih. Tapi maaf, jalannya udah payah itu. Ya. Bahkan saya pernah nemu ibu-ibu itu malam jam 12. Ketinggalan sama rombongan. Sedangkan ini rukun hajinya. Belum tawaf dia. Ya. Belum sa'i, belum tahallul. Ya udah kata saya begini, kalau memang ibu mau ikut sama saya silahkan. Tapi ibu bayar taksi sendiri. Berapa duit Pak Ustadz? 10 real. Ya udah naik. Saya sama jemaah saya itu kades Salisuren itu. Karena memang bulan sholat tawat wada. Berangkat, itu banyak orang yang haji itu ketinggalan seperti itu, Pak. Padahal itu intinya. Sedangkan ketika kita mondar-mandir 1000 kali pergi haji, kita 1000 kali pergi haji, dibanding kita 1000 kali pergi haji, masih kita bagus kita memperhatikan 1 sholat. Makanya mudah-mudahan nih jemaah
Masjid Al-Muhajir tidak pernah meninggalkan sholat melainkan sholat berjamaah. Nggak usah banyak-banyak, istiqomah 40 hari. Tapi kalau bisa takbirnya bareng sama imam tuh, Allahu Akbar. Kita di belakang Allahu Akbar. Artinya kita nggak masbuk. Ya. At-takbiratul ula yudrikuhal mu'min mal imami khairun lahu min alfi hajjah wa umrah. Nilai takbir bersama imam itu lebih bernilai di mata Allah dibanding melaksanakan haji 1000 kali, melaksanakan umrah 1000 kali. Wajar baginda Rasul tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Wa kadzalika sahabati, demikian juga para sahabat. Wa kadzalika tabi'in, demikian juga tabi'in. Saya baca satu profil ya, seorang yang pecinta sekali kepada Allah, namanya Habib Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar bin Salim beliau adalah ketika jam 2 malam itu ngambil air pakai tempayan itu diisi ke masjid itu selama 40 tahun, Pak. Jadi sosialnya tinggi. Ya kalau sekarang kan tinggal pencet aja. Apalagi sekarang nggak pakai pencet-pencetan. Ya. Dia kurang hidup enak. Dulu mana seperti itu. Dan beliau tidak pernah sholat subuh melainkan pakai wudu isya. Jadi sholat subuhnya pakai wudu isya selama 40 tahun, Pak. Ini orang mujahadahnya luar biasa. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dilaksanakan secara berjamaah. Merembet ke sini nih, anak kecil namanya Said Abdullah, matanya nggak ngelihat. Itu dari umur 2 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, Pak. Sampai wafatnya beliau. Luar biasa nih ya. Jadi ada satu kelebihan ketika orang itu mengerjakan sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, kita hadir di majelis taklim walaupun sambil nunggu isya. Kata baginda Rasul, la yashki bihi jalisu. Orang yang duduk di majelis taklimah, semua yang ada tidak akan celaka, kata baginda Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau dia nih datang ke majelis taklimnya, duduk di majelis taklimnya, dia mah bukan ngaji, menagih utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Kata istrinya, nggak ada, Pak. Dia masih ada di Masjid Al-Muhajirin lagi ngaji deh. Sambil nunggu isya. Datang aja ke masjid. Dia duduk karena nggak enak lagi utang. Ya, dia duduk orangnya ada. Maka kata baginda Rasulullah, itu yang duduk di situ walaupun dia niatnya Nabi hutang tetap mendapatkan pahala sama dengan sholat 1000 rakaat. Itu yang niatnya bukan nuntut ilmu. Bagaimana dengan orang-orang yang menuntut ilmu? Itu Bapak sekalian. Saya akan sampaikan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terkadang kita ini kalau kena musibah, ya, saya punya saudara juga nih, kemarin habis makan johor, selesai habis makan johor meninggal dunia juga. Ustadz habis makan. Ya. Memang Rasul mengatakan nanti akan terjadi kepada umatku banyak meninggal mendadak. Ya.
Tapi kita jangan takut, walaupun kita meninggal mendadak, kalau posisi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali posisi dalam keadaan seorang muslim. Syahadat, salat, datang Ramadan, puasa, zakat, kalau bisa laksanakan haji. Jangan nunggu-nunggu. Saya ini sering sampaikan sama saya, kalau bisa jangan umroh, daftar haji aja. Ya. Ada kadang-kadang ditarik, jadi dana haji ditarik, berangkat umroh. Jangan. Husnudzon kepada Allah, kita sampai dipanggil sama Allah. Saya ini maaf dari syariat, saya ini kadang-kadang nggak mungkin menghayal juga pergi haji itu nggak ada duit dari mana tuh, ya. Saya punya tanah sekarang dibangun itu ada yang ngasih, namanya almarhum Haji Bining, ya. Jadi kalau buat pergi haji nggak ada itu, mana itu. Tapi alhamdulillah, ya, saya bisa berangkat pergi haji sama istri. Maka yang namanya pergi haji itu bukan karena nisab, karena nasib. Itu Bapak sekalian. Nah, ketika kita hadir di majelis taklim, walaupun dengan tidak niat kita mau menuntut ilmu, kita sudah mendapatkan jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan celaka. Yang pertama apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berikrar, beriman kepada Allah, maka detik-detik perjalanan kita sudah sampai diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita yang namanya ujian itu kena musibah. Padahal ketika mata kita sehat, telinga kita sehat, tangan kita sehat, kaki kita sehat, pikiran kita sehat, itu pun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita jadi hamba yang bersyukur atau tidak bersyukur? Di dalam kitab Hikam dinyatakan bahwa syukur ini kan kebagi dua. Syukur dasar, ya. Syukur dasar yaitu as-sana'u 'alallahi ta'ala li jami'in ni'amilah, selalu memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. Kita mata bisa ngelihat, alhamdulillah ya Allah. Kita punya tangan masih bisa megang, alhamdulillah ya Allah. Telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah ya Allah. Ini hati saya masih normal ya Allah, pikiran saya alhamdulillah. Tuh, tetangga saya pakai baju aja enggak. Bahkan saya kemarin ke Bogor itu orang telanjang bulat tuh. Ya, mana perempuan. Dicabut kenikmatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu per detik itu ribuan, Pak. Per detik. Bukan per menit. Apakah bisa kita mengucapkan alhamdulillah per detik ribuan? Kita tidak mampu. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, andaikan seseorang itu diberi nikmat, satu nikmat oleh Allah, ma an'amallahu ala ni'matin, tidaklah Allah memberi nikmat kepada sehamba itu satu kali nikmat, satu nikmat, tsumma yaqulu alhamdulillah, lalu dia membalasnya sebagai terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, illa qad atta sukroha, kecuali dia sudah berterima kasih kepada Allah. Yang jadi pertanyaan kan kita nggak mampu.
Dari pagi sampai pagi kita mengucapkan alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita cuma terpaku ketika kita habis sholat 5 waktu kita mengucapkan alhamdulillah 33. Ya udah. Kalau enggak habis sholat, kalau ada tamu enggak baca. Saya baca di dalam adab tidur, Pak. Adab bangun tidur itu. Adab bangun tidur itu bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Di dalam kitab Guya itu baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 33, baca subhanallah 33. Jadi cakap seperti itu ya. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini masih ditinggalkan, belum dikerjakan sama kita. Bahkan Rasul mengatakan tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Kalian lihat saya ini merem, saya itu hati saya enggak pernah tidur melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Jadi Nabi itu hatinya selalu zikir 24 jam. Kita enggak bisa seperti itu. Ya. Kita menyempatkan waktulah. Ya. Bagaimana caranya supaya kita dimasukkan seorang hamba untuk jadi orang yang bersyukur? Sulit. Makanya disinggung sama Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Bagaimana caranya? Kita yang pertama banyak taubat atas ketidaksyukuran kita kepada Allah. Yang kedua banyak istighfar. Yang ketiga banyakin amal soleh. Dengan harapan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia ada sisa pahala. Jadi kalau kita meninggal ada sisa pahala, jangan banyak atu aja, Pak. Aman gitu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fazai yawma idzin aminun. Man jaa barang siapa yang datang menghadap Allah bil hasanati dengan satu kebaikan, nyisa pas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia ternyata masih ada nyisa satu pahala, satu kebaikan, falahu khairum minha, maka kata Allah itu yang satu dia kerjakan bisa dia dapati 10, bisa dapati 70, bisa dapati 700, bisa dapati 7.000, bahkan bigari hisab, tanpa bisa dihitung. Falahu khairu minha wa hum min fazai yauma idzin aminun, dan mereka yang meninggal dunia bawa satu amal soleh, satu hasanah, dari berbagai macam ketakutan, kesengsaraan, penderitaan dijamin aman sama Allah. Cuma sebaliknya, Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika meninggal dunia ternyata pahala kita ini habis, masih ada sisa satu dosa.
Pas meninggal ini ternyata ada sisa, pahalanya lebih dikit, dosanya lebih banyak. Tapi bedanya cuma satu. Man jaa bis-sayyi'ati, maka barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu dosa, fakubat wujuhum finnar, maka nanti dia akan dimasukkan kepalanya, disungkrukkan kepalanya ke dalam api neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kata malaikat, tidaklah yang kalian itu rasakan perbuatan kalian. Ini antara dosa dan pahala ini saling berkejaran, Pak Ustaz, ngaji pahalanya besar tuh. Iya, banyak hadis baginda Rasulullah yang sahih, ya. Tapi ingat, dosa pun ada yang makan pahala tuh, Pak. Innal hasada ya'kulun hasanat kama ya'kulun narul khataba. Sesungguhnya hasud, dengki, iri, ujub, sombong, ya, ria, itu semuanya akan makan pahala seperti makannya api ke kayu yang amat kering. Coba Bapak ngumpulin kayu yang kering tuh, sehari, seminggu, sebulan, setahun, wah, lebih gede daripada mesin ini. Bakar, kira-kira berapa jam habisnya? Itu yang bangun rumah yang kemarin di mana tuh, Jaten, di mana tuh? 400 rumah. Dia bangunnya udah puluhan tahun tuh, mungkin ngikut arisannya belum kebayar tuh. Padahal itu ada dari bata, ada batako, campur pasir, campur semen, kuat, habis, ambruk. Rasul begitu mengatakan bahwa pahala itu gampang hilang, Pak. Ya. Nah, ini perlu dijaga. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama ada takholi. Takholi itu apa? Menjaga hati. Dari apa? Daripada ria, ujub. Maaf, kata Allah, ya, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Jangan kalian hapus pahala-pahala kalian dengan menyebut-nyebut. Bapak kok ngantuk? Saya semalam begadang zikir, hilang langsung pahalanya. Ini saya semalam zikir nih nggak berhenti, ya, niat ujub, ya, ulangi langsung pahalanya. Bil mani wal adha, apalagi nyakitin orang. Tuh. Tahlil pakai speaker, wa ilaha illallah, la ilaha, di samping rumahnya ada yang sakit, dan samping rumahnya ada yang lagi galau, ya, dia sakit hatinya, pahala kita hilang. Tuh gitu Bapak sekalian, ibadah sulitnya luar biasa, tapi menjaga pahala ibadah lebih sulit. Nah, ketika kita berikrar iman kepada Allah, maka detik-detik perjalanan kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan ujian. Dikasih sehat, alhamdulillah, saya mah dikasih sehat. Sekarang umur saya udah 70 tahun. Ada? Saya Pak Ustadz, alhamdulillah saya udah 70 tahun. Saya mah nggak pernah minum obat, sehat, alhamdulillah. Itu bangga ibadah tuh. Agak pernah sholat, puasa, ngudut. Saya geleng-geleng, ya Allah, ada orang bangga dengan sehat, panjang umur tapi nggak ibadah. Ada yang begitu. Tapi contoh memang dari dulu ada, namanya Fir'aun. Fir'aun itu Pak, kenapa dia ngaku sebagai Tuhan? Karena dia itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu umurnya 400 tahun, pilek nggak pernah.
Pusing mikirin gimana usaha nih, kagak pernah orang di banyak bananya. Ya. Tuh. Makanya kenapa kita dibikin gampang sakit sama Allah. Kadang-kadang kalau kita maaf, baru pikiran udah ngelayang juga kita paranin tetangga, paranin saudara, minta dibacain Yasin. Ini saya rasanya udah rada kagak enak begini, takut saya meninggal. Kan begitu? Sambil nangis tuh warga kita. Jangan ngomong begitu, Pak. Bapak biar panjang umur. Padahal kalau lagi sehat tuh petang-peteng. Apalagi bekas jawara. Saya punya mamang, saya jawara. Waduh. Petang-peteng. Pas sakit begitu. Panggil Ustadz. Kayaknya rasanya udah nggak enak ini. Panggil kita baca Yasin. Nangis dia. Takut mati. Pas sehat sombong lagi tuh. Petang-peteng lagi. Makanya kenapa manusia, makanya kenapa Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan, karena dia nggak pernah sakit. Sekalian. Nah, yang kedua, kalau kita dimasukkan pengen jadi seorang yang kaya serba sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pergunakan kita punya anggota tubuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini saya ini kalau ngaji, saya itu ngaji nggak pernah jauh dari kiai. Sok bisa sebenarnya saya nggak bisa. Kalau ngaji kan hafalan nih. Ntar habis ngaji itu harus di store. Kalau saya ngaji depan guru, paling depan ya. Padahal saya nggak hafal, cuma sok-sokan aja. Kenapa? Karena hadis Rasul mengatakan, an-nadru ila wajhil alim ahabbu ilayya min ibadatis sanah siyamin nahariha wa qiyamil layaliha maqbulan. Ini Rasul bilang, memandang ke muka orang alim lebih saya senangi, kata Rasul, dibanding saya tahajud 1 tahun, dibanding saya puasa 1 tahun. Nabi, maaf Nabi mah Pak, tahajudnya Nabi kan beda sama kita. Nabi itu kalau tahajud, di dalam kitab Riyadus Shalihin, mungkin kalau Bapak punya kitab Riyadus Shalihin, coba bab tahajud itu ada, sholat malam. Salah satu sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani, pengen rasanya dia sholat bersama Nabi, sholat tahajud pengen bersama Nabi. Pas Nabi takbir Allahu Akbar, yang ikut di belakang Allahu Akbar. Ya Nabi kan baca Qurannya beda sama kita. Nabi itu kalau ada ayat rahmat minta sama Allah, kalau ada ayat azab berlindung kepada Allah. Kalau kita nggak ngerti, udah jelong-jelongnya buat aja itu. Setelah baca Fatihah baginda Rasul, kata Huzaimah Al-Yamani, Nabi ini baca surahnya Al-Baqarah, Pak. Bapak pernah nggak sholat baca surah Al-Baqarah? Lama. Kata Huzaimah, aduh Nabi ternyata tahajud lama baca surah Al-Baqarah. Kalau kayak kita mah, nih gimana nih ya, udah tanggung dah. Sumata sholat bis suratin Nisa. Pada waktu itu Nabi belum Ali Imran, Nabi ternyata disambung lagi dengan surah An-Nisa. Akhir An-Nisa, kata Huzaifah, mudah-mudahan Nabi ruku, sumata sholat bi Ali Imran, kemudian Nabi tambah lagi dengan surah Ali Imran. Itu tahajudnya Nabi. Kalau kayak kita main kapok nih sholat bersama Nabi nih. Summa raka'a wa kana ruku'uhu ka qiraatih. Kata Huzaifah, ternyata Nabi rukunya lama selama dia baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Kalau kayak bahasa saya itu ngejelog-jog. Saya gerhana matahari kemarin tuh musyawarah dulu sama jemaah.
Kan gerhana matahari itu 2 kali ruku. Kalau kita rukunya itu baca 70, itu sujudnya harus rukunya 100, sujudnya 75. Bagaimana kalau kita rukunya 75 dah, nanti sujudnya 50. Sepakat? Sepakat. Setelah baca surah, ruku kan? Ini ternyata ruku kita ini, maaf karena biasa baca 3, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3, ini baru 10 lah nyerocot. Begini. 10, 15, 20 udah begini nih. Cek surah langsung nama ajalongjong. Udah. Saya 25 udah langsung sujud aja deh. Agak kuat. Itu Nabi rukunya, Pak, selama baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Wa kana bisujudi karruku'i. Kata Huzaifa, ternyata Nabi itu sujudnya seperti rukunya. Itulah tahajudnya baginda Nabi Muhammad. Sampai Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, lima tasna hadza? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kaki sampai bengkak-bengkak seperti ini, segede-gede gajah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu bahkan yang akan datang. Faqala nabiyuna ya ibna Habib Quhafa an akuna abdan syakura. Hai putrinya Abu Bakar, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita mandang orang alim lebih disenengin sama Nabi dibanding kita tahajudnya Nabi 1 tahun, Bang. Lebih disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dibanding puasanya Nabi 1 tahun. Kira-kira mau memilih yang mana kita? Lebih baik kita ngaji mandang sama orang alim. Itu pahalanya besar. Itu rahasia. Orang mau hadir di majelis talim itu banyak rahasia-rahasia yang memang kalau ikhlas nanti kelak di hari kiamat akan diberikan. Makanya Rasul mengatakan asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubu. Paling rugi seseorang nanti di hari kiamat adalah orang yang waktu hidup di dunia dia mampu untuk bisa hadir di majelis ilmu, dia tidak hadir di majelis ilmu. Makanya alhamdulillah kita udah lengkap kita. Ya, kata Nabi, kalau nanti kita di alam kubur pengen nggak disiksa, nanti kita ketika dikasih buku amalan tangan kanan, pengen kita di atas sirat, jembatan yang melintang di atas neraka, perjalanan 3.000 tahun, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih gelap dari malam, pengen selamat, jangan tinggalkan masjid dan majlis taklim, kata Rasul. Ya, terserah mau majlis taklim mana siapa silahkan. Ya, yang penting tidak merugikan kita. Kejadian kan kemarin, ya kiai itu ngadain pengajian, itu suruh tuker bini, lampu dimatiin, nanti bininya ditukar, sholatnya bari telanjang. Itu tahun 98 kalau nggak salah, yang habis selesai musim ninja itu. Dan apapun yang disuruh sama gurunya harus diikutin, jual rumah harus jual rumah. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Tapi kapan-kapan maaf, orang Indonesia itu gampang-gampang banget itu dibohongin itu. Saya ada kiai, ya artis lah, datang, bahasanya manggil kiai, Pak Kiai mau invest nggak? Kalau kiai invest juta, nanti setahun dapat lebihnya 100 juta. Waduh, luar biasa. Tapi saya nggak percaya. Karena kalau Anda seperti itu, pasti dia yang pertama. Kalau ada orang bisa menggandakan duit, dia pasti yang pertama. Orang yang paling banyak duitnya. Makanya kan
Di Indonesia, di Kabupaten Bogor itu yang ngaku nabi itu ada berapa? Ada 7 orang, Pak. Kabupaten Bogor yang ngaku nabi ada 7 orang. Dan itu 7 orang banyak pengikutnya, kan beloon. Ya. Udah distempel sama Allah di surah Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi. Penutup para nabi. Maka setelah ada Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad nanti ada orang ngaku nabi, jangan diaku. Karena sudah disestempel sama Allah, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Tapi masih banyak pengikutnya juga. Ini menandakan bahwa orang itu tidak berisi agamanya. Banyak pengikutnya, bahkan kemarin tuh di Tanah Baru, Citayam, udah bikin plang, Pak. Saya semalam dapat wahyu dari Allah. Bagusnya sama anak-anaknya langsung diturunin. Ada Habib datang ke rumah. Itu bagus. Itu di Tanah Baru saya habis nurunin ini. Itu nurunin bukan plang apa sih nih? Spanduk. Semalam saya dapat wahyu dari Allah. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak sekalian, ya. Makanya kita dengan ngaji, insya Allah kita tahu nggak gampang dibohongin, ya. Ya mudah-mudahan ya intinya mah kita dapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memang kita perlu kepada pahala. Mudah-mudahan semua kegiatan kita dari mulai tadi awal sampai akhir dijadikan pahala yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita tutup dengan sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل سيدنا محمد وأشقي للظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa